Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Dina, ya, selamat kepada Bu Dina karena sudah sampai di tahap hari ini yaitu ujian komprehensif, Bu Dina. Ya, terima kasih, Ibu. Oke. Eh, Demi kelancaran dari aktivitas kita 50 menit ke depan ini sampai 50 menit ke depan dipersilakan kepada Bu Dina untuk berdoa terlebih dahulu, Bu Dina. Ya, Silakan Ibu Dina. dipimpin atau saya sendiri, Ibu? Mohon maaf. Iya, Ibu aja. Iya, oke. Bisa dipimpin, kami juga bisa ikut. Silakan. Oke, demi kelancaran doa ini, mari kita berdoa bersama-sama, Ibu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih Bapak Ibu. Mohon bimbingannya nanti ke depannya. Ya, Ibu Dina sudah kenal ya Pak Faisal, Ibu Dina? Baru ini, Ibu. Baru ketemu Ya, hari baru ini. bertemu, Iya, Bapak. oke. Saya perkenalkan ya, beliau Pak Faisal, eh, Bapak Faisal SPD, MPD, PhD. Nah, dosen dari jurusan biologi, tepatnya di Prodi Pendidikan Biologi. Ya, Siapa salam tahu kenal, nanti Ibu Bapak. Dina ketemu dia. Iya, lepas dari kegiatan PPG ini, siapa tahu ketemu di mana begitu ya, udah kenal. Oh, Pak Iya, Faisal ya. amin. Jalan-jalan ke Ponorogo. Oh iya, Iya, Pak. ke tempatnya Monggo, Bu Pak. Dina. Bu Dina Mari kita asalnya dari nyelam. mana, Bu Dina? Ponorogo, Ibu. Ya, Ponorogo. Ponorogo, Kota Reok. Iya, ada reoknya. Oke, Iya, Ibu. baik Bu Dina, kita mulai saja ya untuk mengeksplorasi pengetahuan Bu Dina terkait apa yang sudah Ibu Dina kerjakan ya. Jadi yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami sebetulnya di sini seharusnya bisa Bu Dina semua jawab karena terkait dengan apa yang sudah dilakoni oleh Bu Dina dan semuanya juga akan berbasis RPP dari yang sudah Bu Dina kumpulkan. Oke. Baik, Bu Dina, aktivitas pertama kita di PPG itu identifikasi masalah ya Bu Dina ya. Masih ingat Bu Dina? Ya, Ibu, yang Iya, LK 1.1, yang awal dulu, Ibu ya. iya, LK1.1. Iya, Oke, Ibu. dari 6 poin yang mau kita identifikasi, Bu Dina menemukan berapa masalah, Bu Dina? Kalau kemarin sebenarnya hampir semua ada, Bu. Cuman nanti yang saya ambil yang paling menyebabkan apa namanya? Masalah yang paling basic di kami itu yang poin ke-6, Ibu. Yang Apa pemanfaatan itu Ibu Dina? teknologi, ya pemanfaatan Hmm, teknologi informatika itu Bu untuk yang melakukan pembelajaran inovatif itu Bu. Jadi manfaatan teknologi IT yang belum maksimal kemarin. Jadi karena belum maksimal maka nanti pembelajaran inovatifnya belum bisa maksimal seperti itu. oke. Kemudian yang kedua apa Ibu? Iya Ibu. Yang kedua apa Bu yang diidentifikasi? Iya, materi sama yang HOTS Bu. Oh, Iya, mohon maaf apa Ibu. Ya, maksudnya? mohon maaf Ibu. Maksud saya gini, ini yang aksi 1, aksi 2 kemarin atau yang sekarang saya tampilkan Ibu? Mohon maaf. Dua-duanya Ibu, aksi 1 dan aksi Oh 2 dulu gitu. yang Oh saya mau iya, iya, telusuri. iya. Gini. Jadi ya aksi 1 itu kemarin kaitannya dengan model pembelajaran Ibu yang pertama itu. Yang kemarin minatnya anak itu belum bisa maksimal karena model pembelajarannya itu belum bisa penggunaannya belum bisa maksimal dengan baik begitu. Jadi modelnya inovatif itu Oh, belum, berarti iya itu minatnya yang, rendah Ibu ya, iya minatnya minatnya rendah rendah. karena Itu modelnya itu masalah yang belum. pertama. Iya Ibu, yang masalah yang pertama, Iya, yang oke. aksi Untuk 1. yang kedua? Yang kedua pemanfaatan modal teknologi Ibu. Jadi yang IT-nya belum maksimal Hmm, digunakan sehingga kami mencoba untuk membuat media PowerPoint begitu.
Itu Jadi untuk ini solusinya. membuat Iya, Ibu. media PowerPoint. Iya, Ibu. PowerPoint saja atau PowerPoint interaktif? PowerPoint interaktif, Ibu. PowerPoint interaktif. Oke, baik Ibu. Ya, untuk masalah yang pertama, Ibu tadi mengidentifikasi bahwa minat siswa rendah. Ya, Iya, Ibu. Ibu tahu, ya Ibu tahu ini dari mana Ibu? Bahwa minat siswa Ibu itu rendah. Dari Bagaimana kemarin cara Ibu untuk hasil mengetahuinya? eksplorasi itu Ibu, dari Mm-mm. eksplorasi penyebab masalahnya, ternyata kemarin dari hasilnya itu anak-anak minatnya kurang Ibu. Minat minat apa namanya terhadap materi atau pelajaran IPA itu kurang, di mana anak-anak itu tidak bisa fokus saat mengikuti pembelajaran seperti itu. Oke, Ibu melakukan eksplorasi dengan cara apa Ibu? Ya, eksplorasi kemarin dengan cara eh, mencari literatur, kemudian dari hasil wawancara dengan teman-teman Hmm. kami juga kemarin, itu ternyata dari hasilnya minat itu adalah salah satu yang kami temukan di eh, eksplorasi penyebab masalah dari yang kami apa namanya identifikasi masalahnya begitu, Ibu. Oke. Jadi ini dari literatur, wawancara, oke itu sudah dari sana Ibu enggak menyimpulkan bahwa ternyata minat siswa itu rendah. Nah, dari yang selain dari wawancara, Ibu, ada Ibu lakukan untuk mengetahui minat siswa itu rendah? Ya, kemarin dari apa namanya membaca literatur itu Bu kemarin. Kalau secara langsung di kelas itu kami menanyakan guru yang sebelumnya mengajar di kelas tersebut. Kebetulan yang kelas 7 kemarin kan memang bukan saya yang mengajar itu. Jadinya saya secara langsung kebetulan saya sekarang ngajar di kelas itu, jadi secara langsung saya mencoba untuk mengeksplorasi penyebabnya seperti apa saat saya masuk di kelas tersebut, Ibu. Begitu. Mungkin waktunya belum belum Oke. begitu lama dengan yang 1 tahun kemarin. Dari kajian literatur, Ibu ciri apa yang nampak di situ sehingga Ibu bisa menyimpulkan bahwa oh ini memang yang bermasalah adalah minatnya. Ya, jadi anak-anak itu dia bermain sendiri, Bu, tidak fokus, tidak memperhatikan gurunya, tidak apa namanya terhadap guru itu dia tidak menghargai seperti itu, Bu. Jadi mereka secara tidak langsung maupun langsung itu terlihat sekali bahwa saat Ibu guru ini mengajar, mereka tidak ada respon, begitu. Tidak ada respon, bahkan cenderung menyepelekan seperti itu, Bu. Itu yang wawancara tadi dilakukan ya, Ibu ya? Iya, Pak, wawancara saya melakukan dengan teman sejawat dengan sebagainya itu, Pak. Siswanya yang diwawancara? Siswanya tidak diamati, Pak. Nah, Dari saat saya mengajar di kelas tersebut. berarti masalah utama untuk aksi kedua nanti minatnya, Ibu ya? Itu Minat aksi belajar. 1, Bapak. Oke. Ya, aksi 1. Kalau yang nanti ini Yang aksi 2 kemampuan, pemahaman. aksi satu. Yang ditunjukkan Bu Dina ini untuk aksi 2 Aksi 2, Ibu, iya. yang di RPP-nya. Iya, aksi 2, Ibu. Pemahaman maksudnya pemahaman konsep gitu. Iya, Bapak. Oke. Saya cermati RPP-nya dulu, Ibu ya. Iya, Bapak. Ini ada beberapa yang perlu kami konfirmasi kembali terkait dengan tujuan pembelajarannya ya. Eh, Ibu rencananya menggunakan metode model tertentu atau seperti apa, Ibu? Kalau yang aksi 2 ini saya menggunakan discovery, Bapak, dengan pendekatan saintifik seperti itu. Kemudian nanti dari situ nanti anak-anak saya harapkan bisa memahami konsep melalui media yang saya buat seperti itu, Bapak. Jadi discovery dengan Iya, tujuan agar pemahaman konsepnya siswa itu akan jauh lebih bagus. iya Bapak, dengan modal discovery. Kemudian nanti Discovery menggunakan medianya PowerPoint begitu. media PPT.
Bisa dideskripsikan sedikit Ibu, aktivitas discovery-nya itu seperti apa? Iya, jadi nanti dalam pembelajaran itu pertama kami setelah pembukaan kita masuk ke inti, anak-anak nanti akan diberi stimulus dulu, diberi rangsangan berupa video begitu Pak. Habis itu nanti anak-anak dari memperhatikan video, melihat video, mereka akan membuat satu permasalahan atau hipotesis, membuat pertanyaan-pertanyaan begitu. Kemudian setelah itu nanti anak-anak berkelompok. Dalam kelompok itu nanti anak-anak akan apa namanya menjawab dari pertanyaan yang dari apa itu namanya yang sudah diamati tadi begitu dengan kelompoknya. Kemudian mereka membuat atau menganalisis, memproses datanya berdasarkan literatur atau bisa juga dengan membaca dengan apa namanya link yang sudah kami berikan di e-learning mereka. Kemudian dari situ nanti setelah membuat satu kesimpulan mereka bisa untuk mempresentasikan di situ mengkomunikasikan. Setelah itu nanti pada saat komunikasi itu guru memberikan penguatan. Setelah itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat kesimpulan sementara, kesimpulan, habis itu guru memberikan kesimpulan akhir dari materi tersebut begitu Bapak. Jadi ada kegiatan analisis data tadi sempat saya catat. Iya, menganalisis yang pada waktu anak-anak mengumpulkan apa namanya data di situ Data pada apa saat itu? berkelompok. Kan di situ nanti ada seperti praktikum Bapak. Jadi nanti anak-anak ada 2 praktikum tentang katrol, ada katrol 1 dan 2. Kemudian nanti anak-anak membandingkan bagaimana itu jika katrol 1 nanti gaya yang digunakan berapa dibandingkan dengan katrol yang kedua nanti berapa hasilnya. Maka dari situ nanti mereka membandingkan dari keduanya, menganalisis di situ kemudian membuat satu kesimpulan. Iya Bapak, menghitung dari hasil praktikumnya tadi begitu. Maksudnya Menggunakan katrol. praktikum itu pakai katrol yang sungguhan atau? Yang pakai katrol sungguhan Bapak. Yang di lab itu. Seperti mohon maaf. Iya, silakan. Ya, seperti ini Bapak kemarin sempat saya peer teaching waktu itu begitu Bapak. Jadi nanti anak-anak bisa membuat satu rangkaian begitu. Di LKPD-nya di situ ada Bapak. Jadi seperti ini nanti mereka akan membuat satu praktikum katrol tetap nanti ditarik seperti ini nanti berapa gayanya. Kemudian nanti kalau misalnya menggunakan katrol bebas dengan gaya yang tetap itu nanti apakah gaya yang diperlukan sama atau berbeda seperti itu Bapak. Nah, jadi yang poin pertanyaannya di awal itu perbedaan gaya, gitu Bu ya? Iya, membedakan penggunaan katrol apa namanya bebas dan tetap itu nanti seperti apa dengan menggunakan praktikum. Kalau yang ketiga itu nanti mereka akan mengetahuinya dengan cara searching begitu, Pak. Bisa kami apa namanya memberikan akses melalui internet dengan diizinkan bawa HP. Itu Ibu yang siapkan sendiri Apanya linknya? Ibu? Ibu Enggak, yang mereka siapkan linknya? kalau itu mereka bebas tapi kita menyediakan wifi sekolah begitu Bu maksudnya Bu. Untuk yang nomor 3 untuk yang katrol ketiga. Sebaiknya disarankan untuk membuka dulu link-link yang terpercaya dulu ya untuk Iya, Bu. konsepnya. Takutnya ini ada beberapa konsep yang di internet itu kadang yang salah konsep gitu. Jadi Ibu bisa menuliskan. Oh, iya, Bu. Saya mau perjelas dulu tadi Ibu sampaikan tayangan video, kemudian siswa membuat pertanyaan atau Ibu memberi pertanyaan. Jadi dari video itu anak-anak mencoba dulu untuk membuat pertanyaan mungkin. Jadi misalnya mereka belum bisa, Ibu saya maksudnya nanti baru memberikan pertanyaan. Jadi kesempatan dulu kepada siswa. Jika nanti mereka belum misalnya masih diem aja, kita mencoba untuk memancing mereka untuk membuat pertanyaan. Begitu Bapak. Pertanyaannya itu seperti apa Ibu, gambaran pertanyaannya? Iya, jadi hubungannya dengan video tadi, misalnya seperti kalau di katrol itu kan saya videonya tadi ada apa namanya menarik itu apa namanya itu yang sumur itu Bapak. Nah, terus nanti pertanyaannya bagaimana itu bisa menarik beban dari bawah. Terus kemudian ada juga videonya di situ dari stimulasi itu ada di tukang bangunan itu, di situ ada
apa itu pintu, dia mau narik ke atas Pak, tapi bingung pakai apa ya, begitu. Seperti itu Bapak. Apakah menggunakan tali ataukah menggunakan tangga, seperti itu. Jadi poin discovery learning-nya, poin penting dari discovery learning-nya itu siswa menemukan bahwa di antara kedua jenis katrol itu mana yang keuntungannya paling keuntungan besar. mekanisnya yang paling besar. Iya. Nah, terus konsep apa yang Ibu ajarkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan kegiatan praktikum ini? Ada enggak konsep-konsep penting yang perlu dipahami siswa? Kalau konsep dasar sebelum masuk ke praktikum, Bapak maksudnya? Iya. Jadi mereka di situ mengetahui bahwa kalau misalnya nanti ada katrol yang satu dibanding, maksudnya katrol tetap dan katrol bebas, nanti otomatis semakin banyak katrol, maka nanti keuntungan mekanisnya akan semakin besar, seperti itu, Bapak. Oke. Jadi data yang dihitung nanti ada hitung-hitungannya, Ibu, ya? Ada, Bapak, dari beban tadi, Bapak. Dari beban yang di praktikum tadi. Terus ada enggak data-data yang data apa saja yang diperlukan itu untuk menentukan tadi, Ibu? Keuntungan mekanis apa ya? Ya, jadi ada beban. Kemudian nanti mereka menemukan gayanya. Misalnya dari katrol tetap itu dengan gaya 2, berapakah nanti gaya pada katrol tetap? Dengan gaya 2 Newton, berapakah jika menggunakan katrol bebas? Kemudian nanti mereka membandingkan seperti itu, Pak. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa sebelum mereka melakukan praktikum atau percobaan tadi, dua jenis katrol tadi, Ibu memperkenalkan dulu konsep-konsep penting ya, Bu, ya? Iya, Bapak. Termasuk konsep apa tadi, Bu? Konsep bahwa katrol itu kalau semakin banyak, maka nanti keuntungan mekanisnya semakin besar. Maksudnya konsep gaya gitu, enggak ya? Sebelumnya sudah, Pak, di pertemuan sebelumnya. Berarti siswa sudah dapat semua konsep tentang gaya, usaha, begitu? Sudah, ini kan pertemuan ketiga, Bapak, nanti rencananya seperti Jadi itu. nanti pertemuan ketiga sudah untuk Iya, aksi iya, ketiga. iya, pertemuan ketiga. Ibu gunakan sumber belajar lain tidak selain buku teks? Ibu, Yang untuk anak, Bapak? ya untuk siswa. Ya, ini searching, Bapak, di e-learning begitu. Jadi nanti anak kan di madrasah kami itu ada e-learning juga. Kemudian nanti kami memberikan link di e-learning mereka, bisa klik di situ, Pak. Seperti itu. Jadi sudah digabung ya, tatap muka dengan fasilitas e-learning-nya. Iya, jadi mereka bisa membawa laptop atau HP-nya, Bapak. Kebetulan kami di madrasah kami memperbolehkan, cuma harus izin dari Bapak atau Ibu mapel yang mau mengajar begitu. Selama ini sudah digunakan e-learning-nya, Ibu? Sudah, Bapak. Iya, sudah. Biasanya untuk aktivitas apa itu, Bu Dina? Ya, kalau selama ini saya menggunakannya biasanya untuk tugas, Bapak. Kemudian untuk memberikan materi dulu nanti di bahan ajar. Kemudian ada latihannya nanti juga nanti di situ begitu. Cuman kalau selama ini saya tidak menggunakan Google Form, Pak, tapi saya langsung ngeklik di e-learning itu nanti Di tugasnya. e-learning-nya. Iya. Berarti di e-learning-nya sudah ada fasilitas untuk Iya, sudah. uji tes begitu ya? Betul, betul, Bapak. Begitu. Dan itu setiap guru punya satu akun gitu Ya, untuk bisa betul. masuk. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya saya itu mengajar 5 kelas, berarti nanti di akun saya ada 5 kelas begitu, Pak. Bisa langsung akses. Iya, berarti ini cukup membantu siswa untuk bisa mendapatkan banyak sumber informasi, Bu ya. Jadi Iya, betul sekali. tidak semata dari buku teks saja. Betul sekali, Bapak. Sangat membantu itu. Kalau untuk HOTS-nya sendiri, Bu, ada enggak yang mau dikembangkan atau ditingkatkan dari aspek high order thinking skill atau berpikir kritisnya? Sebenarnya kalau HOTS-nya itu dari prakteknya, dari sintaksnya tadi, Bapak, menurut saya. Jadi ketika anak-anak itu mengolah data, itu tadi kan anak-anak bisa membandingkan itu tadi, Pak. Membandingkan antara dua
katrol tadi, itu menurut saya dia sudah masuk ke C4-nya begitu. Kemudian dengan verifikasi atau waktu dia presentasi di situ dia sudah menyimpulkan. Itu menurut saya sudah masuk ke HOTS-nya. Menentukan mana katrol yang lebih Iya, yang lebih untung membandingkan itu tadi Bapak. sekarang. Iya. Iya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lain ada enggak Ibu meminta siswa membuat karya tertentu dari rangkaian pembelajarannya itu pertemuan 1, 2, dan 3. Ada enggak produk akhirnya? Ya, dari rencana atau pengalaman Bapak ini? Yang direncanakan ini Ya, selama ya. Yang direncanakan ini anak-anak biasanya nanti membuat kalau tuas itu Bapak biasanya nanti misalnya kayak membuat ada papan begitu nanti anak-anak bisa seperti menempelkan tuas jenis 1. Nanti ada gunting dan sebagainya begitu nanti dikumpulkan seperti itu. Nanti diberi tanda mana titik tumpu, kemudian titik beban, titik kuasanya mana seperti itu. Kemudian dari rencana juga di sini anak membuat katrol dari kardus bekas Bapak. Itu rencana yang ingin kami kembangkan. Jadi nanti mungkin dari situ bisa kami taruh di lab, kemudian bisa digunakan untuk apa namanya hasil lama tadi di anak. room ini, di room utama tadi lama nunggu Pak Wabdillah, nggak dimasukin. jadi seperti itu Bu ya. Ini kalau kita Iya Bapak, kelempar, rencana kita seperti bisa itu. masuk lagi, Pak. Ibu, saya coba buka link instrumen penilaiannya kok enggak bisa ya Ibu. Coba saya ulang lagi sekali. Oh iya, enggak bisa. Tidak bisa Bapak. Iya. Apa saya buka Pak dari saya mungkin? Ya, coba saya ingin lihat instrumen penilaian yang Ya, Ibu Dina sudah buat. Ya, izin sebentar Bapak ya. Ya. Tapi kalau medianya tadi sudah cukup bagus Ibu. Untuk Ya Bapak, terima kasih. Mungkin masih perlu banyak perbaikan juga. apalagi untuk jadi itu katrol yang tadi itu cukup untuk berapa kelompok? Ibu? 6 Bapak. 6. Ada. 6 kelompok. Jadi setiap kelompok punya masing-masing itu katrol tadi. Jadi enggak satu kelas Ya, untuk ya katrol. satu-satu betul Bapak. Bebannya juga ada. Insya Allah lebih sesuai ini Pak, kelompoknya Pak. Gimana Mohon nih maaf Bapak. Sudah selesai apa? Belum. Halo Bapak. Lanjut saja ya. Cuman mau ngontrol aja. Oke, Karena siap. kebanyakan di kelompok kan. Ya, saya tadi terlempar, Pak. Nah, kalau terlempar itu udah nggak bisa masuk lagi, jadi lama Iya. nunggu. Gimana Ibu Dina, sudah bisa dibuka Yang ya lembar observasi Bapak. link penilaiannya yang Ibu lampirkan di Oh, link Google Form-nya. instrumen penilaian ada di Oh, sini. instrumen penilaian. Iya. Itu yang kemarin ini Bapak, sebentar Bapak. Nomor 5. Iya, sebentar Bapak. Nomor 4 juga saya coba buka bahan ajarnya, enggak bisa juga Ibu Dina. Waduh, bahan ajar. Oh, masa Pak? Nggak bisa Pak? Iya, nomor 4. Yang bisa cuma ini oke, bagus. Ya. Apakah nanti perlu saya kirim ulang Bapak ya? Enggak apa-apa, ini aja Bu ditampilkan. Oh, itu. Yang Bisa ini maksudnya Bapak? Iya. Coba lihat yang C4-nya Ibu. Oke, menganalisis perbedaan apa ini Bu? Menganalisis perbedaan. Ya, yang ini Bapak maksudnya. Iya. Menganalisis perbedaan keuntungan Pak mungkin belum. Ya, tadi keuntungan mekanik. Menganalisis perbedaan keuntungan mekanik. Iya. Kemudian coba bisa scroll yang C3, coba lihat C3 Ibu apa ini? Menghitung keuntungan mekanis dari katrol tetap. Yang Ibu Dina pahami C3 itu seperti apa Ibu? C3 Bapak. C3 itu ya bisa menerapkan, mengaplikasi, menghitung. Jadi mungkin salah satunya saya menggunakan yang menghitung rumusan begitu Bapak dalam soal. Menerapkan satu prosedur tertentu ya. Iya. Aplikasikan rumus ya.
Menghitung, maksud saya menghitung dalam menyelesaikan satu soal menggunakan rumus, itu pemahaman saya. Yang saya pahami kalau C3 itu kan ada dua, Ibu, mengeksekusi dan mengaplikasi ya. Aplikasi, ya, mengaplikasikan Iya, rumusnya itu mengeksekusi Pak ya. dan mengaplikasi. Jadi kalau mengeksekusi, Ya. itu, siswa itu menerapkan tahapan prosedur yang mereka sudah familiar. Kalau di biologi itu misalnya, karena saya dosen biologi, Ya. itu misalnya menggunakan mikroskop. Itu kan mungkin siswa sudah familiar, jadi mereka sudah tahu tahap. Nah, kalau rumus-rumus sendiri, ini rumus hitungannya rumit tidak, Ibu? Tidak, Bapak. Kalau saya sepertinya kurang tepat di C3, tapi mungkin bisa Oh, didiskusikan nanti ya. Karena C3 itu prosedur, ada urut-urutan prosedur yang kita terapkan, yang siswa terapkan untuk memperoleh hasil tertentu. Seperti itu, Ibu ya. ya, terima kasih. Ini masukannya mungkin kemarin menghitung C3 begitu, tapi ya kalau memang masih belum tepat nanti saya ganti, Pak. Jadi ini Mohon maaf. yang Ya, C4-nya ini menganalisis ya, perbedaan keuntungan keuntungan mekanis. mekanik. Iya, Bapak, masih kurang itu, mohon maaf. Menganalisis perbedaan keuntungan mekanis. Berhitung kan? Mereka ngitung kan perbedaan keuntungan mekanisnya. Iya, Bapak. Analisisnya di mana itu, Ibu? Aktivitas analisisnya. Itu tadi, Pak, dari hasil perhitungannya kemudian dianalisis nanti mana yang lebih untung begitu. Apa bedanya dengan yang nomor 4? Bedanya dengan nomor 4 menghitung. Kalau nomor 3 dia menganalisis. Kalau mungkin pemahaman saya, kalau menganalisis itu dari hasil hitungan tadi dianalisis, kemudian ditemukan begitu, Bapak. Kalau yang nomor 4? Menghitung langsung pada rumusan, begitu. Di nomor 3 tidak ada aktivitas menghitung, Ibu ya? Nomor 3, Bapak maksudnya? Oh, yang ini. Iya. Yang ini bisa dari gambar, Bapak. Mengamati gambar. Oke. Atau jangan-jangan yang nomor 3 ini sebenarnya sama menghitung juga, hanya yang dihitung itu membandingkan ya, mungkin yang nomor 3 ini membandingkan keuntungan mekanis dari katrol tetap, katrol bebas, dan katrol menjamuk berdasarkan hasil perhitungan. Ya. Oh. Artinya kalau dari penjelasannya Ibu Dina, Ibu Dina yang saya pahami, yang nomor 4 ini yang nomor 3 ini kan ada aktivitas menghitung juga, Ibu kan? Enggak ya? Di nomor 3 ini. Nomor 3 tidak, Bapak, maksud saya. Itu dari hasil apa namanya? Seperti apa contoh soalnya, Ibu, itu kalau Ya, atau coba, contoh ya. langsung Ya, coba Ibu ya. Nomor Iya. berapa tadi? Sebentar, Bu. Nomor Nomor 3. 1, 2. Itu, Bu. Ini menganalisis perbedaan keuntungan mekanis. Berdasarkan gambar di atas, katrol yang berfungsi untuk mengubah arah gaya adalah katrol pada nomor. Ini jawabannya apa? A ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, ini belum menganalisis kalau saya ini, Bu ya. Belum. Iya, Bapak. Terima kasih. Nanti belum, Pak. Bayangan saya menganalisis mungkin dari data-data yang dikumpulkan, misalnya ada 3 jenis katrol, kemudian siswa menghitung, siswa mendapatkan data, kemudian mereka tabulasi, kemudian mereka lihat tren datanya, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa katrol A ini yang keuntungan mekanisnya jauh lebih besar dibanding misalnya 2 katrol yang lainnya. Tetapi kalau seperti ini instrumen tesnya yang Ibu tunjukkan ini nomor 3, itu hanya menentukan mana dari ketiga jenis katrol tersebut, ya, karena di sini kan tidak ada aktivitas berhitung, tidak ada aktivitas analisis data, dan tidak ada aktivitas membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis, tidak ada. Jadi siswa di sini Ibu hanya meminta siswa
mencermati gambar dan menentukan berdasarkan pemahaman konsepnya mereka, menentukan mana dari 3 gambar tersebut yang memiliki keuntungan mekanis paling besar. Nah, itu yang saya Oh, pahami, Ibu, ya. ya Bapak. Baik. Itu. Mungkin masih perlu Iya. direvisi nanti. Jadi, Ya. menentukan saja dari 3 ini menentukan. Oh. Tentu untuk menentukan tersebut, tentu siswa sudah punya pemahaman konsep mana dari 3 jenis katrol tersebut yang paling besar keuntungan mekanisnya. Nah, coba yang ini yang di bawahnya, Bu, menghitung. Oke, ini tadi C3, Ibu, ya. Iya, Pak. Berdasarkan gambar di atas, jika beban 50 Newton, maka keuntungan katrol mekaniknya. Ada enggak yang C5, Ibu? C5, C6, ada ya? Belum, Bapak. Sebentar, Pak. Dilihat rubriknya. Nomor Ini 10. C6. Oke. Coba, Bapak ya. Nomor 10. Iya, nomor 10. Ini. Itu tadi ya, ini. Ini, Bu, Ya. iya. Berdasarkan gambar bahwa sekrup merupakan bidang miring dikarenakan sekrup. Ini bukan C6 ini, Bu. Jauh sekali dari C6 ini. Buktikan sekrup adalah contoh bidang miring. Ibu membuktikan itu, Ibu. Membuktikan itu kan bisa Ini lewat pengamatan, ya. identifikasi. Gimana? Gimana, Ibu? Putus-putus, mohon maaf. Kalau saya ini bukan C6, Ibu Oh, Dina. oh iya, Pak. Nah, kecuali kalau C6 itu Ibu meminta siswa membuat satu model mengenai katrol. Nah, itu bisa masuk kategori C6. C6 itu Ibu tidak bisa dinilai atau sangat sukar dinilai dengan menggunakan multiple choice. Susah sekali. Berarti harus mencipta ya, Pak, memang, Pak. Iya, Iya, mohon maaf. iya, ada Harus sesuatu. ada karya sesuatu yang dihasilkan berarti. Iya, Iya. mohon maaf, Pak. Baik. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan. Mungkin bisa minta siswa buat satu model katrol atau bisa buat yang tuas tadi. Oh iya, katrol maksudnya. Iya. Iya. Oh iya, Pak. Atau bisa buat satu ilustrasi yang menunjukkan penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin belum pernah Ibu tunjukkan contohnya di pembelajaran. Bisa buat model, paling memungkinkan model atau diagram alir mungkin yang menunjukkan proses kerja dari apa ini? Tuas, Ibu, ya. Bidang miring. Bidang miring. Tetapi sebagaimana tadi Ibu Zainab sampaikan bahwa untuk PPG ini kan sangat dianjurkan untuk HOTS-nya juga ikut dikembangkan, Ibu Dina, ya. Jadi bisa sebenarnya apa yang Ibu sampaikan, sumber belajarnya, bahan ajarnya itu sudah sangat representatif bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan HOTS-nya tadi. Ya, tinggal di-improve sedikit sekali ya untuk asesmennya, untuk penilaiannya, atau untuk aktivitas pembelajarannya kira-kira settingannya seperti apa sehingga ada aktivitas menganalisis ataupun menentukan atau mengevaluasi. Oh iya, Pak. Baik, Pak, berarti gini kesimpulannya. Untuk evaluasi itu berarti tidak harus tertulis ya, Pak. Misalnya saya meminta untuk siswa itu membuat satu karya, itu bisa ya, Pak, ya? Iya, bisa. Oh iya, saya pikir kemarin untuk evaluasi itu berupa tertulis begitu. Tetap ditulis, Ibu. Gimana, Ibu? Ditulis ya, itu tetap ditulis. Oh, tetap ditulis di sini Tapi begitu maksudnya. Iya. Oh, iya. Oh iya. Tetap itu soalnya kan instruksinya tetap ditulis, tetapi hasilnya mungkin ya siswa dengan memperlihatkan karyanya, gitu. Dan kemudian untuk instrumennya tentunya kita itu pernah membuat instrumen otentik. Ya, Ibu. Instrumen otentik. Halo. Otentik. Saya nggak jelas ya, seharusnya. Iya, instrumen otentik. Kadang hilang-hilang, Ibu Zainab.
Oh, Ibu pernah buat instrumen otentik, Ibu? Seperti karya meminta siswa untuk membuat karya begitu Ibu maksudnya? Hmm. Bagaimana instrumennya, Ibu? Kalau diminta siswa untuk buat karya? Biasanya saya kasih lembar begitu, terus kemudian nanti saya tunjukkan ke siswa apa saja langkah-langkahnya, kemudian mereka membuat satu produk dan mereka memberikan seperti makalah tapi sederhana begitu Ibu. Kalah jadinya, Bu, ya. Tapi Kalau ada untuk penilaian prakarya. produknya, Ibu, misalnya tadi ada buat karya, ya, Iya ada. mereka membuat model tadi kru. Ada nggak itu penilaian untuk produknya itu? Maksudnya Bu, mohon maaf. Iya, untuk produknya sendiri bisa nggak dinilai, Bu? Kalau Ya bisa Ibu, produknya punya, dibuat anak-anak. iya, Iya bisa Ibu. oke. Jadi Jadi ada penilaian produknya, Ibu. iya. Jadi biasanya kalau dari pengalaman saya itu anak membuat produk, tapi mereka juga menyertakan bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian nanti di akhirnya itu anak ada buktinya berupa foto bersama kelompoknya begitu. Biasanya seperti itu. Kalau dari sisi keterpakaian produknya gitu, Ibu, ada nggak? Ataukah dari sisi penilaian kualitas produk Kalau sudah kemarin, pernah, Ibu? ya, kalau kemarin dari materi kelas 7 Bu, yang untuk memanfaatkan barang-barang bekas itu mereka menggunakan barang bekas, terus kemudian nanti bisa dibuat terserah, pokoknya membuat apa, celengan bisa, tempat pensil seperti itu, terus dikumpulkan, nanti bisa dimanfaatkan. Kalau yang ya seperti itu Bu, dari pengalaman Baik, yang Bu, saya. saya tadi sempat lihat di RPP, Bu, ya. Ini hanya untuk penyempurnaan aja, Ibu. Iya Bu, Untuk di RPP-nya itu ya. kan menggunakan model discovery. Kemudian untuk metodenya hanya mencantumkan diskusi kelompok dengan tanya jawab. Itu masih ada metode yang lain, Bu, ya. Praktikum Bu, Kalau kita kurang. menggunakan discovery. Jadi ditambahkan, Ibu, metode yang mungkin digunakan di dalam model discovery. Nah, kemudian benar tadi Pak Faisal, ya, disampaikan untuk medianya, saya kira sudah cukup bagus yang disampaikan. Bagus, ya, bukan cukup bagus. Bagus yang Terima sudah kasih Bu. ditampilkan oleh Bu Dina, dan itu dibuat sendiri. Iya Dibuat Bu, sendiri tapi sama Bu Dina, ya. iya Iya, Bu, betul, tapi suaranya saya mungkin dengar sendiri. iya Iya. Bu, tapi mungkin Jadi di masih sini banyak. kita udah melihat bahwa Bu Dina sudah mencoba untuk mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran, dan itu adalah karya Bu Dina sendiri, gitu ya. Untuk quotes-nya sudah banyak disampaikan sama Pak Faisal tadi, jadi diharapkan Ibu juga mengintegrasikan hoax di sini, karena dari pembelajaran yang Ibu berikan, dari pengalaman belajar juga yang diberikan itu sebenarnya sudah memfasilitasi hoax-nya, Ibu, ya. Jadi untuk tinggal ditambahkan lagi di bagian instrumen tesnya, memunculkan tes-tes yang pada level hoax, Ibu. Kalau yang ditampilkan ini masih belum hoax, Ibu. Iya Ibu. Dan untuk instrumen yang lainnya, Ibu, selain untuk hasil belajar, apalagi yang Ibu ukur? Untuk yang ini Bu ya, kemampuan Selain ini hasil Bu. belajar, apa, Ibu, selain dari hasil belajar? Ya halo Bu. Instrumen yang lainnya apa lagi, Ibu, selain dari hasil belajar yang digunakan? Eh, Ketercapaian dalam penggunaan media Ibu. Apakah itu maksudnya Ibu? Ketercapaian dalam penggunaan media. Apakah itu maksudnya Ibu? Maksudnya? Bisa saya lihat dulu untuk instrumen-instrumennya, Ibu. Oh iya, saya cek dulu Bu. Apakah ini Bu maksud? Saya belum nampak ya sinyal jaringan saya. Lambat. Udah nampak Pak Faisal? Eh, Sudah nak? yang saya lihat cuman ya Sudah nampak jembatan. belum? Halo? Halo? Belum nampak Saya Pak? lihat cuma file-file, Ibu. Ya, Belum. Oh iya, bentar Bu. Belum terbuka. Ya. Sudah nampak Ibu?
Ya, sudah Ibu. Ini Apakah untuk ini? apa Ibu instrumennya Bu ini? Iya, mohon maaf, apakah maksudnya Ibu yang ini Bu, instrumen lain Ibu? Ini instrumen keterlaksanaan Bu ya? Iya. Keterlaksanaan modelnya. Nah, kalau untuk mengukur tadi ada minat Bu ya? Oh, yang aksi 1 Ibu. Iya, ada. Sudah Ada ada Ibu kalau minat. aksi 1. Kalau ini Baik. keterlaksanaan penggunaan media ya Ibu ya? Iya. Keterlaksanaan Oh iya, penggunaan maaf. media berarti ini diperuntukkan untuk guru Bu ya? Iya, Ibu. Oke. Kalau untuk siswa sendiri aktivitasnya nggak ada Bu? Kalau untuk yang aksi 2 ini hanya yang tadi, Ibu. Kalau yang minat kan yang aksi 1 begitu. Ya, kalau di aksi 1 minat, selain minat ada keterlaksanaan model juga? Ada? Tidak, Ibu. Mohon maaf, apakah maksudnya Ibu yang seperti sikap itu, Ibu? Untuk yang aksi 2 ini? Bukan Ibu. Oh, bukan. Saya Bu tidak fokus ke yang ini saja Ibu, tetapi dari 2 aksi itu instrumennya apa aja? Oh, Dari iya. rencana aksi 1, Oh, rencana iya. aksi 2. Ya. Aksi 1 minat, Ibu. Jadi untuk yang saya apa namanya? Instrumennya nanti ada yang minatnya anak begitu. Lembar Iya, observasinya oke. berupa Minat belajar ya. iya, Oke, Ibu. lembar observasi atau angket Ibu untuk minat Iya, iya, Ibu. Angket. apa? Angket, Iya, angket. iya, iya. Nah, selanjutnya apa lagi Ibu untuk instrumennya? Eh, saya rasa sudah itu, Ibu. Sama nanti kan ada minat kan juga hasil akhirnya ada evaluasinya begitu, Ibu. Meskipun minat, tapi Minatnya saya juga tetap dievaluasi. menggunakan evaluasi hasilnya Ya, belajar. maksud saya ini yang di Gimana, Bu? pembelajaran pertama ini kan mau meningkatkan minat. Ibu menggunakan apa di situ? Di rencana aksi 1. Model, Ibu. Model. Iya, Berarti instrumennya ada lembar observasi ya Bu ya, iya, keterlaksanaan iya, sintaks, iya, keterlaksanaan betul. model. Iya, betul, Ibu. Iya. Itu berarti ada Bu itu ya? Ada. Ada ini apa ini? Oke. Ada, Ibu. Saya Kemudian tunjukkan. ada nggak Ibu untuk aktivitas dari siswa? Ada nggak yang dari keterlaksanaan tadi? Itu kan tadi keterlaksanaan model itu atau keterlaksanaan sintaks oleh guru ya. Nah, kalau Ya. untuk aktivitas siswa ada nggak? Sebenarnya kemarin kami mau menyertakan itu, Ibu, tapi mohon maaf dari bimbingan dari dosen sebelumnya itu cukup dari siswanya cukup minat saja begitu. Jadi untuk yang keterlaksanaan modelnya dari siswanya itu tidak kami lampirkan, Ibu. Karena Ya, enggak kemarin apa-apa, pemahaman enggak kami, dilanjutkan, enggak apa-apa. oh gitu. Tapi membuat ya, Bu ya. Iya, Buat. dari Seharusnya kan siswanya. semua dilampirkan karena bagian dari rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Gitu. Oh iya, Itu baik, Ibu. bagian dari kegiatan eksplorasi penyebab masalah. Ini UKOM ini adalah ujian komprehensif, bukan diperuntukkan untuk peer teaching. Oh, Ya. iya, Ibu. Jadi Iya, artinya terima semua kasih. memang muncul semua. Oh, Tapi iya. dibuat ya Bu ya. Tapi Iya, memang Ibu. semua sudah lengkap Bu ya. Insya Allah. Iya, oke sudah ada angket minatnya, kemudian ada lembar observasi. Iya. Kalau minatnya bisa lihat dulu Ibu. Oh Angket iya. minatnya tadi ada saya lihat. Iya, Ibu. Sudah terlihat, Ibu? Belum. Oh, belum. Belum Ibu. Iya. Ini, Ibu. Bapak. Ya, sudah terlihat. Oke, iya sudah ada keterangannya. Ya, ini Ibu sudah buat kisi-kisinya dulu Ibu sebelum muncul angket ini. Ya, tapi belum disertakan, Ibu. Karena Ya, tapi kemarin memang udah kan, berarti iya ada. Ibu udah tahu kan indikator-indikatornya dari setiap pertanyaan-pertanyaan Iya. ini kan? Iya, Ibu. Nah, minat ini ada berapa indikator Ibu di minat Kalau minat dari itu instrumen Ibu ini? ya, kalau saya tidak salah kemarin ada 3 atau berapa ya, Bu? Cuman mohon maaf lupa, Ibu, kemarin karena fokusnya hanya di sini. Fokusnya hanya di angketnya saja kemarin, Ibu. Iya, ya jadi harus ada dulu ya supaya kita tahu dia indikator-indikatornya sehingga pernyataan-pernyataan itu bisa kita cross check. Saya nggak bisa cross check lagi ini ya karena nggak ada itu. Kita semuanya Iya, Ibu, mohon maaf. yang pernyataan ini. Ya, oke. Em,
Ya perlu kami ingatkan lagi ya Bu, ini kan nanti jangan lupakan untuk ini karena Ya, Bu. instrumen inilah sebetulnya digunakan untuk melihat atau untuk mengukur ketercapaian atau keberhasilan dari treatment yang kita berikan atau aksi yang kita berikan. Jadi ini Ya. nanti sudah bisa diberikan di awal Ibu, sebelum mereka mulai pembelajaran udah bisa diberikan minutnya, kemudian setelah itu setelah aksi kita bisa berikan lagi kembali untuk angketnya. Oke, saya kira bisa di stop Ibu, di stop Oh share iya. aja. Ya, Ya, karena saya terima kasih, nggak Bu. ada petunjuk untuk mengulik Iya. pernyataannya. Maaf, Bu. Iya. Oke, baik Pak Faisal, gimana Pak Faisal? Ya, Udah sudah cukup, masih ada yang mau disampaikan? sudah cukup untuk Ibu Dina. Terima kasih Iya, untuk responnya. oke, Ya. Terima kasih, iya. Bapak, Ibu. Oke, saya kira kita cukupkan sampai di sini saja Bu Dina ya. Iya. Oke, Iya. selamat Bu Dina, sukses Iya. selalu Bu Dina ya. Ya, terima Oke, kasih Bapak Ibu sekali udah lagi bisa untuk disimpulkan. kesempatannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu. Bisa. Amin. Sudah cukup ini, Ibu? Iya. Ya, bisa Ya. mungkin Bu Oke, Dina iya. bisa. Oh iya, Silakan terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Iya. Saya stop ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.